Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Unifeti Rushdiyah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi fikih kelas 2 MI mengenai tata cara wudhu. Sebelumnya, apakah Anda sudah tahu wudhu itu apa? Wudhu itu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas itu apa sih? Hadas merupakan keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkannya ibadah, salah satunya yaitu sholat. Nah, contoh dari hadas itu seperti yang ada di gambar template di atas ya. Gambar yang pertama itu adalah kecil perempuan yang sedang ngompol, bangun tidur ngompol. Nah, yang bawah itu ada anak kecil laki-laki sedang buang air besar ataupun BAB. Nah, dari kedua gambar tersebut itu menggambarkan apa itu hadas. Jadi contoh dari salah satu hadas itu ngompol ataupun pipis dan buang air besar. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan sholat, kita itu diwajibkan untuk wudhu terlebih dahulu. Agar apa? Agar diri kita itu bersih, suci, sehingga ketika kita melaksanakan sholat itu sholatnya sah. Seperti itu. Wudhu itu memiliki aturan-aturannya tersendiri, di mana wudhu itu memiliki rukun wudhu, sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, hingga manfaat dari wudhu itu tersendiri. Nah, yang pertama, rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Apa saja sih? Yang pertama, niat. Pastinya ya, ketika kita hendak melakukan sesuatu, apalagi itu ibadah, ataupun hal-hal lain yang bermanfaat, itu hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu niat. Rukun wudhu yang kedua itu membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu tertib atau urut. Maksudnya apa sih tertib atau urut? Jadi ketika kita melakukan wudhu, kita melaksanakan wudhu, itu rukun-rukun yang kita kerjakan itu harus urut, mulai dari niat sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki, itu harus urut. Tidak bisa yang namanya wudhu pertamanya niat, keduanya membasuh kedua kaki, yang ketiga loncat lagi mengusap sebagian kepala, itu tidak diperbolehkan. Niat wudhu itu seperti apa sih? Niat wudhu itu berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu ataupun wajib karena Allah Ta'ala. Nah, dari niat tersebut aja kan sudah ada ya kata-kata fardu. Berarti wudu itu wajib dilakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Selain rukun wudhu, ada juga sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu merupakan hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika wudhu. Nah, di sini sunnah wudhu itu ada 9. Yang pertama, membaca basmalah di awal wudhu. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air di hidung ataupun istinsya. Yang kelima, membasuh telinga. Yang keenam, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Yang kedelapan, membersihkan sela-sela jari tangan dan jari kaki. Yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Doa setelah wudhu itu seperti apa sih? Doa setelah wudhu itu berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh.
selain rukun wudhu, sunnah wudhu, ada juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama, buang air besar ataupun buang air kecil. Yang kedua, keluar angin dari dubur ataupun biasa kita sebut dengan istilah kentut. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, hilang akal ataupun gila. Yang kelima, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang dan mereka berdua itu sudah dewasa. Nah, dari kelima tersebut itu termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Seperti gambar yang ada di atas, itu ada anak laki-laki yang masih sama temennya tapi dia kentut. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang bawahnya ada anak laki-laki yang sedang buang air besar, sampingnya itu ada anak laki-laki yang sedang kencing pun pipis. Nah, gambar selanjutnya itu yang atas ada anak laki-laki sedang tertidur, yang bawahnya ada gambar orang gila, dan yang sampingnya itu ada gambar laki-laki dan perempuan berjabat tangan. Otomatis kan kulit antara laki-laki dan perempuan itu bersentuhan dan nggak ada penghalang, jadi membatalkan wudhu seperti itu. Nah, yang terakhir, manfaat wudhu. Manfaat wudhu di sini ada 4. Yang pertama, disayang Allah. Yang kedua, membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang menempel di badan. Dan yang terakhir, jika hidup bersih, maka akan disukai banyak teman. Pastinya ya, ketika kita bersih, wangi, itu teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan merasa nyaman dengan kita, akan merasa senang dengan kita, karena kita mampu menjaga kebersihan diri seperti itu. Nah, untuk gerakan wudhu itu bisa diamati ya di gambar atas. Itu mulai dari membasuh telapak tangan sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.